Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan, al-hakimir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah berjumpa kembali pada serial Tafsir Al-Azhar, membersamai Buya Hamka dalam menadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan biidznillah ta'ala kita sampai pada surat Al-Baqarah yang membicarakan tentang Bani Israel. Kali ini kita akan membahas dan menadabburi beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 62 sampai ayat 66. Kita akan membahas bagaimana orang-orang yang sudah punya keyakinan pada zaman dulu dan kemudian mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tadabburi, mohon izin saya bacakan beberapa ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Para pemirsa, Buya Hamka menjelaskan di sini terutama terkait ayat 62, karena ayat 62 ini beberapa orang menggunakan penafsiran yang terlalu jauh sehingga menganut mazhab pluralis dalam artian yang negatif, yaitu yang mencampur adukkan semua keyakinan. Padahal yang dimaksud di dalam ayat ini ada kata kuncinya, yaitu kata-kata iman. Maka kalau kita baca secara literal, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang jadi Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal yang soleh, maka untuk mereka ganjaran di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. Nah, ini yang dimaksud orang beriman di sini adalah orang yang memeluk agama Islam, yang telah menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad dan tetaplah menjadi pengikutnya sampai hari kiamat. Nah, maka di sini kata-kata kunci yang ada di dalam ayat ini secara literal disebut hadu wan nasara was sabiin, yaitu orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin, tiga golongan yang sudah percaya sebelumnya. Di sini dikenal pada waktu itu kepercayaan terhadap hal-hal yang datang pada saat mereka punya agama. Ketika Nabi Muhammad membawa agamanya, mereka sebenarnya tidak punya pilihan kecuali mereka mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. Ini bentuk motivasinya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka di sini Buya Hamka mengklasifikasikan 4. Pertama, orang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad tentunya. Kedua, orang yang menjadi Yahudi. Ketiga, orang Nasrani. Yang keempat, Sabiin. Orang pertama adalah orang-orang yang telah beriman, yaitu orang yang terlebih dahulu menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad. Ya, artinya dia Muslim. Ya.
Kedua adalah orang yang menjadi Yahudi, memeluk agama Yahudi. Sebagaimana diketahui, Yahudi ini juga tadinya terdistorsi karena mereka yang menamakan orang Yahudi diambil dari kata-kata Yahuda, anak pertama atau anak kedua dari Nabi Yakub alaihissalam. Ini kata beliau ya, anak pertama atau anak kedua. Yang ketiga, Nasara, kaum Nasrani, dibangsakan sebuah tempat dari Nabi Isa dilahirkan, yaitu desa Nazaret dalam bahasa Ibrani atau Nasirah dalam bahasa Arab. Dalam riwayat Ibnu Jarir, Qatadah, bahwa Nasrani itu memang diambil dari nama desa An-Nasirah. Golongan keempat yaitu Sobi'in, menurut asal kata, yaitu orang yang keluar dari agamanya yang asal dan masuk ke agama lain. Ya, ada ya, berarti dia pindah agama ya. Sebab itu ketika Nabi Muhammad mencela nenek moyangnya yang menyembah berhala lalu menegakkan paham tauhid atas Quraisy, Nabi Muhammad dituduh sebagai Sobi'. Jadi ada yang mengatakan demikian ya. Maka ketika empat golongan ini dikumpulkan, sebenarnya ada kata kunci baru. Ya, ada kata kunci baru yang ini menjadi syarat. Ya, maka kata-kata innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, untuk mendapatkan la khaufun alaihim walahum yahzanun lahum ajruhum tadi itu ya harus beriman. Ini menarik ya. Kenapa kata-kata man amana billahi wal yaumil akhir? Karena ada juga, mohon maaf, saya percaya kepada Allah dan Rasulnya, habis itu diam. Saya Islam, bahasa yang disebut Islam KTP, mohon izin, mohon maaf. Kan dia sudah berislam. Maka di sini harus ditajdid. Makanya ada di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Loh, itu kan kok diperintah wahai orang yang makan, makanlah. Loh, kan saya sedang makan. Oh tidak, makanlah yang benar, berimanlah yang benar. Maka kata kunci man amana billahi wal yaumil akhir ini sering orang lupakan dalam menafsirkan dan menggunakan ayat ini sebagai dalil pluralisme, dalam artian menyamaratakan semua akidah. Jadi semua keyakinan itu sesungguhnya tidak bisa dikatakan sama karena masing-masing memiliki keyakinannya. Dan pada saat kita mengatakan ini bukan berarti kita tidak toleran. Kita harus yakin bahwa yang kita yakini benar, tapi di saat yang sama kita toleran dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu yang penting. Maka syarat pertama yaitu intisarinya, kalau belum dipenuhi maka tidak bisa menggunakan syarat kedua, yaitu beramal soleh dan berbuat pekerjaan yang lain. Maka mafhum mukhalafahnya atau sebaliknya, kata beliau, meskipun dia termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah, mengaku beriman dengan mulutnya, maka kalau iman itu tidak dibuktikan dengan amal soleh, ya percuma aja. Makanya ini luar biasa ayat ini sesungguhnya. Innalladzina amanu, kalau yang lain kita bahas belakangan. Kemudian ada man amana billahi wal yaumil akhir, maka ini akan menjadi kata kunci penting. Jangan kemana-mana, insya Allah nanti kita sambung setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, solehin solehat, para pecinta Al-Quran. Jadi intinya iman itu motivasinya, tetapi kemudian harus dilahirkan dengan perbuatan. Maka demikian juga orang Yahudi yang telah mengaku dirinya Yahudi, menganut ajaran Taurat, maka dia syarat pertama harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Tadi kesepakatan yang pada pembahasan sebelumnya kita bahas, dan dibuktikan dengan amal soleh. Demikian juga orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, ataupun siapapun. Sebenarnya ini golongan-golongan yang disebut adalah golongan-golongan yang menonjol pada saat itu. Tapi sesungguhnya mengatakan siapapun orangnya, wahai kalian para pendosa pun sekalipun, kalau syaratnya ingin mendapatkan ketenangan, tidak ada lagi kecemasan, ia beriman lalu berbuat. Ya, iman kepada Allah dan hari akhir ini pokok yang tidak bisa ditawar. Ya, sehingga pengakuan beriman kepada yang pertama bagi orang Islam, pengakuan Yahudi bagi orang Yahudi, pengakuan Nasrani bagi orang Nasrani, pengakuan Sabi'in, pemeluk Sabi'in, belum sama sekali berarti apa-apa. Subhanallah. Kita beriman saja itu belum berarti apa-apa. Ya. Tapi itu ada orang beriman aja masuk surga. Sebentar. Dia beriman baru masuk
beriman kemudian masuk surga itu kan prosesnya. Ada pembunuh 100 ya. Dia habis membunuh, dia bertaubat, singkat cerita, belum berbuat apa-apa dia mati. Kenapa kemudian dirahmati oleh Allah? Karena dia dalam usahanya trek menuju amal. Sekalipun belum berbuat. Beda halnya saya beriman udah insya Allah aman. Gak bisa. Harus beriman termasuk orang-orang yang sudah punya keyakinan di masa lalu. Orang Yahudi kah? Orang Nasrani kah? Orang Sobi'in kah? Ada yang mengatakan Sobi'in selain yang tadi berganti keyakinan adalah penyembah api dan lain sebagainya. Di dalam sejarah Rasul, Abu Bakar, Utsman, Ali ini menyatakan iman terlebih dahulu. Kemudian ketika masih di Mekah ataupun ketika di Madinah, mereka juga menyatakan iman, dan juga ada beberapa orang Yahudi. Ada juga beberapa orang Nasrani. Jadi sebenarnya ketika datang kepada Nabi yang mengatakan iman bukan hanya yang tadi sudah beriman di Mekah. Orang-orang Yahudi juga ada, tapi itu tidak cukup. Salman Al-Farisi berpindah dari agama Majusi, memeluk Islam. Nah, kemudian menyatakan iman itu juga tidak cukup. Apa sebabnya? Apabila orang telah berkumpul dalam suasana iman, dengan sendirinya sengketa akan hilang, kebenaran akan dapat dicapai. Yang menimbulkan cemas dan takut dalam dunia ini adalah apabila pengakuan hanya di mulut. Aku mukmin, aku Yahudi, aku Nasrani, aku Sabi'in, tetapi tidak mengamalkan. Maka terjadilah perkelahian karena agama telah menjadi golongan, bukan menjadi dakwah kebenaran. Subhanallah. Jadi beliau ini mengambil sisi moderat ya. Jadi kalau orang, ini ada dimensinya dua ya. Kalau orang itu beragama dengan baik, Yahudi ya Yahudi, Nasrani ya Nasrani, Muslim ya Muslim, mereka merefleksikan imannya itu dalam bentuk perbuatan baik, mereka mendapatkan ketenangan. Tetapi ketika dikaitkan dengan hal yang sifatnya lebih spesifik, tentu nanti beliau akan membahas di sini. Kita akan nanti membahas karena beliau kaitkan dengan ayat 58 dari surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati ilal khasirin. Tapi di sini beliau mengambil dari dimensi psikologi bahwa siapapun orangnya yang dia beriman lalu mengamalkan ajaran agamanya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, itu poinnya sesungguhnya adalah di situ. Bukan pada poin menyamakan semua pemeluk agama. Kalau pemeluk sekalian agama telah bertindak zahir dan batin di dalam kehidupan menurut syarat-syarat itu, tidak akan ada saling sengketa di dunia ini. Dan ini poin penting. Kalau masing-masing agama itu benar mengamalkan ajaran agamanya, nggak ada peperangan. Ketika datang utusan Najran Nasrani menghadap beliau di Madinah, ketika utusan itu hendak menghadap di waktu yang ditentukan, semuanya memakai pakaian kebesaran agama mereka, sebagaimana kita lihat pendeta Katolik sekarang ini, ya, sehingga mereka terlalu terikat dengan protokol-protokol yang memberatkan dan kurang bebas berkata-kata. Lalu beliau suruh tanggalkan saja pakaian itu dan mari bercakap secara bebas. Yahudi dan Nasrani itu berucap, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang telah menerima kitab-kitab suci. Jadi mereka terapresiasi dengan kata-kata itu, karena itu bukan sesuatu yang membohongi. Maka pada saat mereka terbebaskan dari aturan protokoler itu, mereka mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan. Kita tidak akan bertemu pada suatu ayat yang begini penuh dengan toleransi. Al-Quran ini artinya toleransi. Jadi dari sisi-sisi bahwa kita meyakini Islam sebagai kebenaran, itu something else, sesuatu yang lain. Tapi kalau masing-masing pemeluk agama mengamalkan keyakinannya dengan zahir, maka dia akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia yakini. Tapi tentunya kalau kita menganggap bahwa orang lain dapat, saya dapat, lalu yang benar siapa? Yang benar adalah keyakinan yang saya pilih, tapi saya menghormati keyakinan yang dipilih oleh orang lain. Nah, ini yang menjadi kemuskilan, sehingga beliau di sini menggambarkan banyak hal, tetapi ada hal yang terpenting. Tidaklah penulis tafsir ini dapat menerima saja keterangan yang didapatkan dari banyak hal tadi, termasuk dari riwayat-riwayat
dari Ibnu Jarir atau Ibnu Abi Hatim, sebagian diantaranya ada yang mansuh terkait dengan cerita-cerita Israiliyat. Jadi ayat-ayat yang disebutkan ini, yang sedang ditafsirkan, ini adalah terkait dengan hakikat mempercayai Allah dan hari kiamat. Kalau dikatakan ini menasah ayat 85 dan wa may yabtaghi ghairal Islam, itu salah. Karena ini kita berbicara sesuatu yang lain. Di 85 berbicara tentang kebenaran agama Islam. Tapi di ayat yang sekarang ini kita bahas, ya, terkait dengan orang-orang yang mendapatkan pahala baik dari agama manapun, mendapatkan ganjaran, itu adalah terkait mengamalkan keyakinan dan akidah mereka. Maka sesungguhnya dimensi ini tidak bertentangan dengan ayat 85 dari Ali Imran. Maka kita bisa, salah satu hadis yang beliau sebutkan di sini, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulun min hadhil ummah yahdi wala yahudi wala nasrani wala yu'min bi illa dakhalan nar. Maka ini adalah keyakinan yang lain. Orang yang menjumpai Nabi Muhammad, dia tetap pada keyakinannya, tentu tidak bisa dibenarkan. Lalu bagaimana kita berpijak dengan ayat tersebut sebagai salah satu pijakan toleransi? Kita lanjutkan insya Allah di segmen setelah iklan berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran. Jadi jangan kita kira bahwa ketika ada ancaman masuk neraka ini sebagai paksaan untuk masuk surga, sebagai paksaan untuk tidak toleran. Ini salah, kata beliau ya. Jangan orang mengira bahwa ancaman masuk neraka ini merupakan satu paksaan di dunia, karena ini adalah bergantung pada kepercayaan. Dan neraka bukanlah lubang-lubang api yang disediakan di dunia bagi yang tidak masuk Islam, sebagaimana yang disediakan Dinuwas Raja Yahudi Yaman Selatan yang memasa penduduk Najran memeluk agama Yahudi. Itu salah. Ini pada kasus Ashabul Ukhdud. Bukan seperti itu. Agama Islam telah berkembang luas, tapi pihak kepala Yahudi Nasrani sendiri berusaha besar-besaran untuk menghambat pemeluknya, membuat berbagai kata bohong, sehingga secara menggunakan istilah ilmiah ada yang dituduh sebagai teroris dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga dikatakan oleh beliau, sekalipun tidak menggunakan bahasa dan diksi yang kita gunakan. Maka kita lanjutkan di ayat berikutnya, dan ingatlah tatkala kami ambil perjanjian dengan kamu dan telah kami angkat gunung di atas kamu, peganglah apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan sungguh-sungguh. Kembali bahwa mereka tidak mau membuka semuanya, jadi mereka menolak sebagian, dan itu cukup sebagai hal yang tidak dibenarkan. Kenapa agama kita mengatakan beriman kepada semua rasul, tidak membeda-bedakan? Dan kenapa ketika berbicara kepada kita tentang kisah kaum terdahulu, misalnya kadzabat 'adunil mursalin, kadzabat thamudul mursalin, kenapa kaum Ad itu mendustakan nabi-nabi, rasul-rasul, padahal yang didustakan satu rasul? Kenapa kaum Thamud dan kaum-kaum lain itu disebut al-mursalin yang didustakan? Karena mendustakan satu nabi saja sama dengan mendustakan nabi-nabi yang lainnya. Maka ini ketika Allah mengangkat sumpah dengan mereka untuk berpegang teguh pada semua ajaran, jadi nggak boleh dipilih-pilih. Kalau ada 5 ya harus dilaksanakan 5. Sebagaimana kita diberi syariat 5 waktu, nggak boleh misalnya, Ustaz kayaknya kalau sholat subuh bisa ditawar, saya jangan sholat subuh. Ya nggak bisa, 5-5-nya harus dikerjakan. Maka ini berbicara pada hal yang sifatnya pokok, pada hal yang demikian. Maka ini kalau kita bandingkan, ini lalu Buya Hamka menjelaskan tentang banyak hal ya. Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita, dan orang-orang yang tidak mau mengikuti itu dia akan termasuk orang yang merugi. Jadi kalau dikunci pada ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan ketika orang-orang menolak untuk mengikuti apa yang diwajibkan Allah, maka Allah hukum mereka dengan diganti menjadi kera. Dan ini di ayat 65
kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan belas kasihan kepada mereka untuk supaya mereka ngikuti, tapi ternyata mereka kemudian mengkhianati. Dan ini terjadi di sini disebutkan dalam sejarah terus berlanjut. Undang-undang Allah berlaku terus manusia. Bani Israel mendirikan kembali kerajaannya di tanah Arab, lalu kemudian di Palestina, di tanah yang dipunyai Arab, terus mereka melakukan hal-hal yang buruk sampai kemudian di sini diceritakan banyak hal yang terkait dengan perampasan tanah Palestina di tahun 48. Lalu beliau juga menjelaskan bagaimana ada konflik dengan peristiwa-peristiwa tersebut dari sejak dipanjangkan sebelumnya dari tentara salib yang merebut kota Yerusalem, lalu kemudian didapatkan lagi. Ini ada hal yang sangat luar biasa ya, wawasan Buya Hamka terkait dengan sejarah kontemporer kalau hitungannya, karena ini tidak pada zaman turunnya Al-Quran, dikaitkan dengan sesuatu yang relate pada saat itu, bagaimana orang-orang Yahudi itu mengingkari perjanjian. Jika Allah yang berjanji saja, mereka punya komitmen dengan Allah saja, mereka tidak mau mengikuti, lalu bagaimana kalau dia punya perjanjian dengan manusia? Maka tentu akan sangat-sangat mudah mereka mengingkarinya. Maka kita lihat kalau dikatakan bahwa orang Yahudi itu cerdas, ya, sejarah dunia sejak zaman Romawi sampai zaman Arab menunjukkan bahwa bangsa yang lebih cerdas kerap kali dapat dikalahkan oleh bangsa yang belum cerdas. Jadi jangan terlalu bangga. Orang-orang Arab dulunya juga bukan orang cerdas, tapi mereka bisa naik. Naiknya dengan apa? Ketika mereka taat. Cerdas itu sesuatu yang diberi oleh Allah. Allah bisa cabut. Jadi kita tidak boleh membanggakan satu ras tertentu atas ras lainnya karena kecerdasan, juga karena keturunan, juga karena harta. Karena sesungguhnya yang menaikkan dan menurunkan satu bangsa dan peradaban itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang membangun dari bangsa Arab telah lama ditinggalkan, lalu ditonjolkan nama Kalmak orang Yahudi itu pada saat di zamannya. Lalu mereka gunakan untuk melawan satu kekuatan lain. Lalu muncullah ideologi yang digunakan untuk melawan ideologi yang lain. Ini adalah juga terjadi, dan Buya Hamka juga berbicara tentang pasang surutnya kondisi politik di tingkat nasional, sampai kemudian beliau bicara juga terkait dengan Baitul Maqdis yang diambil dari istilah rampasan Yahudi Zionis, ya beliau sudah mengenal itu. Sebab baik Yahudi dan Zionisnya maupun negara-negara kapitalis dengan Kristianismenya yang membantu dengan moral material berdunia secara Israel, keduanya bergabung menjadi satu, melanjutkan perang salib secara modern, bukan untuk menantang Arab karena dia Arab, melainkan menantang Arab karena Islamnya. Jadi peperangan yang hari ini mungkin kita mengatakan bukan perang agama, betul. Mungkin kita mengatakan bukan perang ideologi, tapi sesungguhnya ideologi yang menggerakkan mereka adalah tidak harus ideologi yang sifatnya benar. Ideologi mereka adalah kepentingan dunia. Ideologi mereka adalah menghalalkan segala cara, sehingga mereka merekayasa seolah-olah mereka paling berhak. Dan itulah yang terjadi hari ini. Current time per hari ini, pada saat kita membahas tafsir Al-Azhar ini, ada terjadi New Nakbah. Jadi sudah puluhan ribu orang dibunuh di depan mata dunia, tetapi seolah-olah dunia tidak berdaya. Mudah-mudahan Allah berikan solusi yang baik buat saudara-saudara kita di Palestina. Dan pelajaran penting terakhir, ketika mereka dihukum Allah, digantikan kemuliaan sebagai manusia, diubah menjadi kera, itu semata-mata karena mereka melanggar perjanjian yang telah mereka sumpah dan komitmen di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap khianat, dari sikap tidak memegang janji dan tidak memegang komitmen, terkhusus komitmen iman kita kepada Allah yang harus direfleksikan melalui amal saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi di serial berikutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.